Ngopi pada ya? Ya, maaf ya. Waduh, ngeliatin survei ngapain emang? Ngeliatin apaan? Pesan dari aduh. Yang masih ada nggak nih Ustaz? Hah? Masih ada nggak bednya? Apa tuh? Gimana Ustaz bednya? Masih coba dulu masih ada. Sini sini pasti. Ada berupa salam atau salam itu pesan. Kalau sifatnya jual beli ya tidak apa-apa, nanti kita ada di para
tidak tahu barangnya, tidak melihat barangnya, atau mungkin salah satu dari kedua pembeli tahu barangnya saja. Ini semangat ya, apa barangnya tidak ada. Al-ghaibah al-hafirah yang tidak bisa dilihat atau diketahui oleh masing-masing. Maka di dalam sahnya jual beli seperti itu, yang tidak ada barangnya atau barangnya tidak bisa disaksikan, itu tidak sah. Jual belinya tidak sah. Tapi dalam Allah tidak sah. Imam-imam dia termasuk para imam yang lain, Al-Barawi, Al-Mujani, itu apa-apanya sama, tidak sah. Kalau jual beli barangnya tidak ada, penjual pembeli tidak bisa menyaksikan barang. Imam Nawawi dalam syarah Muhadzab, jumhur para ulama, sahabat tabi'in semuanya menghukumi tidak sah kalau barangnya tidak ada. Ada uang, ada kan bedanya begitu. Kalau mau tipu, ya seperti itu, ada uang, ada Imam Syafi'i dalam tentang tempat beliau tidak mengatakan tidak sah karena ada unsur penipuan. Nanti tidak melarang jual beli yang ada unsur penipuan. Lalu syarat kalau itu adalah tidak tidak pada yang ada barangnya, tapi sampai waktu akan barangnya tidak ada. Ya, pas ketika ada barangnya tidak ada. 1 minggu yang lalu ini juga ada. Pas mau bilang barang tidak ada. Nah ini boleh, tapi ada rincian. Boleh tapi ada rincian. Karena seminggu yang lalu ada barang yang sekarang tinggal membayar atau tidak ada. Rinciannya bagaimana? Yang pertama, kalau barangnya itu memang mimala terbayar, dan umumnya barang tidak mengalami perubahan seperti perabotan. Apapun yang tidak mengalami perubahan, atau mungkin mulai dari melihat barang 1 minggu yang lalu sampai ketemu, apakah kata-kata itu tidak mengalami perubahan, maka dianggap ini akadnya sah. Barang-barang yang awet itu bukan apa-apa. Namanya dijadikan seperti yang modelnya itu tidak lihat barangnya. Ya kita kan apa, online kan biasa seperti itu, lihatnya gambar, lihatnya bagus, kemudian kita pesan yang seperti itu, bukannya seperti itu. Itu memang maksudnya di atas salah. Itu boleh tidak apa-apa kalau memang perjalanan mulai besar sampai tujuan itu tidak mengalami perubahan. Barang-barang yang awet tidak apa-apa sahabatnya, soalnya. Kemudian wajahnya kalau ada pada jadwal Islam.
Saat itu diusul ilmi al-maksud. Karena memang maksud dan tujuannya memang pasti jelas. Kita pesan sesuai seperti itu, kemudian tidak ada memang sama dan memang tidak ada perubahan. Kemudian jika wajahnya sampai tujuan kita terima seperti apa yang kita lihat kemarin pada putusan. Ketika sudah diterima, maka sudah tidak ada khiyar lagi. Istilah khiyar itu milik, ya. Tidak ada kesempatan milih lagi sudah, karena sudah kita terima dan memang tidak ada apa-apa yang merugikan. Wajib wajahnya udah berubah. Sekarang kalau kita terima ternyata kok ada perubahan, ya sesuai dengan pesanan yang dilihat kemarin. Maka ini mazhab mengatakan innal aqd sahih. Akadnya sah, tapi pembeli ada kewenangan untuk memilih. Milihnya apa yang dipilih? Bayin, dalail, apa, terima, terserah. Ada kebebasan untuk melanjutkan jual beli ataukah batal. Akadnya sama kemarin. Kalau ternyata mengalami perubahan tidak sesuai yang dilihat yang kemarin. Yang kedua, kalau barangnya itu termasuk barang-barang yang ada perubahan, mengalami perubahan umumnya, ya makanan-makanan. Ada yang sampai kalau sudah dingin sudah maunya yang panas. Pada perjalanan setengah jam barangnya, ya dia membawa setengah jam. Kalau sifatnya ada perubahan seperti ini, kalau batil. Kalau ternyata memang ini diterima bahwa ada perubahan, maka jual belinya hukumnya batal. Wajib mantul mudahul yang mantul antara rupiah. Dan jika memang lewat masa itu yang memungkinkan barang itu berubah di masa itu, perjalanan masa itu hukumnya batal. Kalau memang tidak ada perubahan, ya tidak apa-apa, jual belinya batal. Tapi kalau ada perubahan, itu jual belinya hukumnya batal. Atau mungkin barangnya berubah hewan. Kayak kemarin barang itu pesan ngirim uang 10 juta, DP 10 juta untuk sapi 6. Fotonya bagus, datanya lurus-lurus, kecil-kecil. Maka ini bagaimana keadaan seperti itu? Memang aslinya sah, tapi dia bagaimana dia atas dan tahu aslinya itu tidak ada perubahan. Hewan itu aslinya tidak ada perubahan, tapi ternyata kok sampai sapi kok kecil-kecil, urus-urus, berarti ada perubahan yang tidak sesuai dengan yang kemarin itu. Maka ini bagi boleh pilih. Berdasarkan apa diterima dengan sadari. Juanda gak disamperin. Ya. Jadi kejadian kemarin seperti itu. Ada yang musola itu sapi DP 10 juta. Sapinya bagus-bagus, pas yang bukan
pembelinya mengatakan ada perubahan. Yang kedua mengatakan enggak ada seperti yang besar kemarin kok. Maka ini yang digunakan siapa? Yang digunakan pembeli. Tapi ya disertai dengan adanya sumpah. Ya, berarti dari ada di hati membeda sifat. Karena memang pembelinya ngaku-ngaku barang itu ya pas sesuai dengan yang dipesan diantaranya itu. Tapi sekali dengan sumpahnya itu kok nggak sesuai dengan pesanannya. Jadi ini yang digunakan itu adalah perkataan yang mustahil atau pembeli. Ini pembohongan. Jadi kalau sudah dikorban itu maksudnya bisa jadi apa salah sen memang ya. Kemudian sifatnya pesen. Ada istilah yang bedanya itu langsung es, ada yang bayarnya silogi, kalau sudah nyampe baru dibayar. Jadi terserah sepakat. Tapi biasa kalau order yang sudah beli itu mesti uangnya seluruh transfer dulu, baru barang dikirim ke dalam order. Terus namanya pesan itu ya uangnya dikasih dulu, baru diproses. Maka order itu menjalankan sesuai dengan yang kita nanti di belakang nanti ada cara-cara pesanan itu bagaimana cara pesannya. COD nyampe baru tidak, kalau dimasukkan ke makanan pesan itu bagian baru diproses dengan normal. Yang berikutnya itu betul itu dibentuk api sah jual beli apapun barang yang suci yang bermanfaat miliknya sendiri. Nah, miliknya dijual ya seperti biasa. Tidak sah jual beli barang yang najis, wa ma la manfaata fihi dan tidak bermanfaat. Bisa
bertiga lagi dasar, bertiga dasar. Jadi apa itu muslim? Oh, itu saja sama orang tidak pada bersama kita. Ketika ada orang itu melakukan untuk bertiga. Dan saya satu film khusus atau satu film minyak kadang-kadang minyak boleh bawa kena najis. Ya mau berbau, tidak boleh bertiga dasar. Intinya ada juga najis. Dulu pernah ada dia, sudah matang sayur buat satu pondok banyak banget. Nggak tahunya di kualinya apa namanya itu masuk situ. Matang gitu ya. Lebih mana itu waktunya makan kualinya beli banget buat tahu satu pondok. Iya, diem aja dikasih tidak ambil. Ada tahu satu pondok, ya masak. Dari bapak saya itu jadi tidak bisa disucikan ya. Saya punya apa namanya juga ini baca ya kan itu badannya. Ternyata ada tikus yang masuk ke dalam hati itu najis semuanya jadinya walaupun itu badannya nggak bisa disucikan. Dan bagaimana itu? Ya kan? Kalau terbiasa 150 derajat maka itu gimana kan jadi jangan ngomong Dosa dong Pak. dosa ya dosa satu yang makan ya dosa Kenapa nggak dosa? Yang enggak tahu. Buli. Sampai Itu nggak usah ya. kata daging babi orang pada ngerti bakaran dosa. ya tahu di sini ada tadi yang tahu apapun ya diambil sendiri cara mensucikannya sama apa yang tidak kelihatan sama baca pakai penyebab ada ini yang soal di sini bahwa ini cara mensucikannya tidak benar yang soal saja pokoknya wangi tapi yang mana saja mabur Pade berarti. Ada dong. Iya dong. Makanya jangan dianggap enteng. Kalau saya marah-marah jangan kamu marah-marah gitu loh. Peranin dong ngomongnya. Udah mana sih yang ditelan ini? Capok betul-betul. Kenapa nih? Itu kan seumpama, Pak De. Masih ingat kan? Bocah-bocah rumah. termasuk kenikmatannya juga ikut diambil. Tapi kalau saya ya udah buat uang-uangnya. Jadi walaupun itu banyaknya minyak itu curang harus dibuang semuanya. Oh, hati-hati tuh, Ji. Jangan sampai tikus masuk, harus buang semuanya. Harus masuk. Buangnya ke pabrik. Najis yang masuk. Najis. Kalau tikus satu masuk. Bahwa itu kalau memang dimungkinkan bisa suci, bisa mensucikannya, tidak boleh untuk dibuang di uangnya, karena itu istilahnya menyia-nyiakan harta. Jadi kalau itu banyaknya dibuang di gaji soal semuanya, wah, ini kan seakan-akan orang yang melihat menyia-nyiakan harta.
Berarti kan ada yang membolehkan dikasih orang, tapi tidak boleh dijual belikan. Karena udah najis. Kalau dikasih boleh. Masa karena mungkin masa segini banyaknya dikasih saya wajib. Ya udah nggak apa-apa kasih aja berapa. Lumayan alhamdulillah. Tapi bukan jual beli itu ya, nggak boleh dijual belikan. Kalau kita masih lupa, ya tidak apa-apa. Kayak orang beli buku
Ada jual